Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, ayat ini memberi pesan kepada saya dan saudara untuk berhati-hati. Karena ada hal yang menjadi perhatian karena adanya pencuri. Pencuri tidak pernah melapor sebelum mencuri. Pencuri tidak bisa dilihat ketika dia belum melakukan apa-apa. Pencuri sangat berusaha supaya dia tidak ketahuan. Nah, dari hal ini kita melihat bahwa Yesus mengingatkan kepada saya dan saudara agar kita hidup berhati-hati. Karena pencuri datang di saat kita tidak perhatikan atau tidak waspada atau lengah, maka ada yang hilang. Dan itulah tujuan dari pencuri. Namun pencuri yang satu ini berbeda. Dia bukan hanya mengambil, tapi dia mau membunuh. Setelah dia bunuh, dia bukan hanya bunuh, dia binasakan. Dan hal ini menjadi perhatian yang harus diingat dengan baik. Karena jika kita lengah, kita akan kehilangan. Bahkan jika kita tidak sadar, kita akan mati karena dibunuh oleh pencuri yang jahat itu. Dan akhirnya dia bukan hanya mematikan kita, tapi membinasakan kita. Hal inilah yang Yesus ingatkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana domba dan gembala. Hal ini menjadi perhatian kita sebagai orang-orang percaya, karena banyak anak-anak Tuhan masih beribadah, masih melayani, masih setia kelihatannya, namun mereka sudah kehilangan hal-hal yang penting buat mereka. Kehilangan damai sejahtera. Orang nyaman-nyaman, dia tidak nyaman karena damai sejahteranya tidak ada. Orang bisa tersenyum, dia nggak bisa tersenyum. Orang bisa berbahagia, dia merasa susah melihat orang berbahagia. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang didapatkan oleh orang lain. Karena kebahagiaan untuk dia sudah dicuri. Hal ini yang harus kita ingat, bahwa pencuri itu bukan hanya mengambil, tapi dia punya niat untuk membunuh dan membinasakan. Sebab itu kita perlu waspada dan perlu perhatikan. Kita tentunya bisa melihat ada yang hilang dalam diri kita. Karena dengan mengetahui bahwa ada sesuatu yang sudah hilang, maka kita meningkatkan kewaspadaan kita. Karena jika kita tidak meningkatkan kewaspadaan kita, maka target berikut dia akan membunuh kita. Bahkan bukan hanya membunuh, membinasakan kita. Kematian itu adalah hal yang dekat dengan kehidupan. Karena kematian adalah pasangan dari hidup setelah manusia jatuh dalam dosa.
Dan akibat dari dosa itu semua manusia harus mati. Tetapi jangan mati untuk binasa. Kematian itu bisa datang kapan saja, tetapi jangan luaskan kematian itu untuk menghantar kita kepada kebinasaan. Nah, sebab itu ketika kita mulai merasa ada yang hilang dalam diri kita, damai sejahtera mungkin, sukacita mungkin, kesukaan yang Tuhan berikan bagi orang percaya mungkin sudah tidak ada lagi, waspada. Karena engkau punya kondisi berbahaya. Karena target berikut di mana semua sudah tidak ada, kitalah yang akan dibunuh. Dan setelah dibunuh, kitalah juga yang akan dibinasakan oleh pencuri itu. Sebab itu ayat ini katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup itu membutuhkan bahagia. Hidup itu membutuhkan sukacita. Hidup membutuhkan ketentraman. Hidup membutuhkan kesejahteraan. Hidup membutuhkan apa yang penting untuk dimiliki. Tetapi ketika kita tidak mempunyai apa-apa di dalam hidup ini, itu satu tanda kita sudah kehilangan. Kita kehilangan dan kemudian targetnya adalah kebinasaan. Sebab itu sebagai orang percaya, kita harus selalu dekat dengan sumber kehidupan. Karena dia ada katakan, aku datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi bukan hanya memenuhi syarat untuk hidup, bisa berbahagia, bisa bersukacita, bisa merasa nyaman, tentram, sejahtera, tapi lebih dari itu. Dan itu hanya dapat dimiliki di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan jauh dari gembala agung kita. Jangan menjauhkan diri dari gembala yang baik itu. Karena engkau akan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena Daud katakan, dibaringkannya aku di atas rumput yang hijau. Itu banyak maknanya. Dia bisa baring di atas makanannya sendiri. Dia bisa baring dan tubuhnya bau makanan. Karena tubuhnya berbau rumput yang hijau. Itu tanda kelimpahan. Itu tandanya kesejahteraan. Itu tandanya kemakmuran jika domba itu ada di dalam pengembalaan dari gembala yang baik itu. Diberikannya makanan kita di hadapan lawan-lawan kita. Dia siapkan makanan. Tanda tidak ada ketakutan, tanda kesejahteraan, tanda kebahagiaan. Milikilah itu di dalam Kristus dan waspadalah supaya jangan yang terbaik itu hilang dari diri kita sebagai orang percaya. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga pagi hari ini dengan bersyukur karena Engkau datang untuk kami supaya kami memiliki hidup dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahannya. Kami bersuka cita untuk tujuan-Mu yang baik bagi kami. Sebab itu tolong kami Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya kami selalu waspada. Bukan kami takut, tapi kami waspada. Kami berjaga-jaga, bukan karena kami khawatir, tapi kami harus berjaga-jaga, karena iblis akan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan ini. Sebab itu Bapa, kami bersyukur Engkau sudah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah sepanjang hari ini
Kami tetap dekat kepada sumber kehidupan yang membawa kami ke dalam kelimpahannya. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Baik bagi anak-anak-Mu yang sudah ada di tempat pekerjaan, di tempat usaha bisnis mereka, juga di kampus atau di sekolah mereka belajar, dan yang tinggal di rumah dengan kesibukan rumah tangga. Kami percaya Engkau memberi kami hidup dan memiliki hidup itu di dalam segala kelimpahannya. Kami bersyukur untuk hari ini, di mana berkat Tuhan Engkau sediakan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.